Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Tapi sang nyonya malah memutuskan. Sayang, ibu tahu apa yang ingin kamu katakan. Pria mana yang tidak mesum? Ayahmu saat muda juga sama seperti Tuan Bai, selalu main wanita di luar sana. Tapi begitu menikah, jauh lebih jujur. Tuan muda Bai juga sama. Setelah kalian menikah, banyak-banyak atur saja. Baiklah, Yasmin sangat tidak berdaya. Lahir di keluarga besar seperti ini, dia memang tidak bisa mengatur sendiri masalah pernikahannya. Clarissa mengantar Morphy ke sebuah hotel bintang 5. Morphy juga tidak menetap lama di dalam hotel. Setelah mandi langsung membawa Kim pergi ke rumah keluarga Bai. Villa keluarga Bai di samping danau, dan taksi dihentikan di luar pintu villa. Morphy dan Kim turun dari mobil, dan beberapa satpam menghalangi mereka. Tempat ini adalah kawasan pribadi. Kalian berdua tidak boleh masuk. Satpam yang menjadi ketua menatap Morphy dengan dingin. Melihat pakaian Morphy dan Kim, jelas sekali tidak mirip seperti tamu keluarga Bai biasanya. Aku mencari David, Morphy berkata sambil mengerutkan dahi. Satpam itu menatap Morphy dengan curiga dan bertanya, "Kamu kenal Tuan Muda Bai?" "Kenal." Morphy tersenyum. "Kalau begitu kamu telepon Tuan Muda Bai. Kalau Tuan Bai setuju, aku membiarkan kalian masuk," kata satpam itu. Morphy menghela napas. "Aku tidak ada telepon David." Satpam itu mendengus dingin dan berkata, "Tidak ada telepon Tuan Muda, maka kamu tidak bisa masuk." "Bagaimana kalau aku memaksa masuk?" Morphy bertanya tenang. Wajah satpam itu berubah. "Kamu boleh coba." Selesai berkata, Kim bergerak cepat dan langsung menyerang. Satpam itu hanya merasa pandangan matanya hitam, lalu ditonjok oleh sebuah tonjokan yang kencang. Dering peringatan berbunyi. Belasan satpam datang sambil membawa tongkat listrik. Morphy berdiri di samping. Masalah kecil seperti ini, masih belum perlu dia yang turun tangan sendiri. Kim seperti singa yang masuk ke dalam kerumunan kambing. Hanya beberapa tonjokan. Kurang dari 1 menit, puluhan pengawal yang terlatih jatuh ke atas tanah. Pergerakan di sini tentu menarik perhatian orang di dalam villa. Dengan cepat, pria parubaya berambut rapi yang disisir ke belakang datang ke sini. Melihat belasan pengawal rumahnya terbaring di atas tanah, lalu Morphy berdiri di samping. Wajah pria parubaya itu seketika begitu masam. "Teman, ada dendam dengan keluarga Bai kami?" Pria parubaya itu bertanya dingin. Nama pria itu adalah Freddy Bai, pengurus rumah tangga keluarga Bai. Morphy tersenyum, tidak menjawab, malah bertanya, "Di mana David? Kalian datang dari kota Changzhou." Begitu mendengar Morphy datang mencari David, Freddy seketika mengerti. "Kukatakan sekali lagi, di mana David?" Nada bicara Morphy mulai tidak sabar. "Tuan Bai sedang keluar, tidak ada di rumah." Freddy menahan kemarahan di dalam dada. "Kim, periksa di dalam." Morphy mengerutkan dahi. Perkataan pria tua ini tidak bisa dia percayai total. Lebih baik periksa dulu. Tidak boleh masuk. Melihat Morphy dan Kim bisa-bisanya masuk ke dalam rumah keluarga Bai, Freddy seketika panik. Di dalam villa tinggal banyak wanita. Kalau dua pria ini masuk, belum tentu apa yang akan terjadi. Morphy tersenyum merendahkan dan berkata, "Kamu bilang tidak boleh masuk dan aku langsung tidak bisa masuk. Kalau kamu berani masuk maka keluarga Bai pasti tidak akan melepaskanmu." Freddy mengancam dengan tegas. Tapi Morphy sama sekali tidak mempedulikan, dan langsung masuk ke dalam villa keluarga Bai. Apa daya, Freddy hanya bisa menghalangi mereka sendirian. Kemudian Freddy ditendang oleh Kim sampai terbang dan terjatuh ke lantai.
Jangan masuk. Aku beritahu kamu di mana Tuan Muda berada. Freddy yang terbaring di atas tanah segera berkata. Kalau Morphy dan Kim masuk ke dalam, maka pekerjaannya sebagai pengurus rumah tangga akan berakhir di sini. Di mana? Morphy bertanya datar. Tuan Muda sekarang ada di rumah keluarga Liu, sedang melakukan perjodohan dengan Nona Liu. Freddy berkata dengan pasrah. Dia hanya bisa mengarahkan Morphy dan Freddy ke sana, karena Freddy 2 hari ini selalu membawa seorang petarung hebat. Dia harap petarung itu bisa melawan Morphy serta Kim. Di rumah keluarga Liu. Kim, kita pergi ke rumah keluarga Liu. Morphy berkata dengan suara rendah, tidak merasa kalau Freddy sedang berbohong. Baru saja Morphy pergi, Freddy langsung menelpon David. Tuan, gawat, datang orang-orang dari kota Changzhou. Saat itu, David sedang duduk mengobrol di ruang tamu keluarga Liu. Saat sedang asyik-asyiknya mengobrol, dia mendapat telepon dari Freddy yang melapor dengan panik, oleh karena itu dia pun mengomel. Datang ya datang saja. Kenapa begitu panik? Tuan Muda, orang-orang itu hampir saja masuk ke dalam rumah. Freddy kehabisan kata-kata. Apa? Wajah David langsung berubah. Dia sangat mengenal kekuatan satpam di rumahnya, tapi bisa-bisanya hampir diterobos masuk ke dalam rumah. Berapa orang yang datang? Dua orang. Freddy berkata dengan takut. 2 orang. 2 orang saja hampir menerobos masuk ke rumah keluarga Bai. Apakah kalian sampah? David memarahi. Mereka pergi kemana sekarang? Tuan, mereka sedang pergi mencarimu sekarang. Bagus. Sangat bagus. Bisa-bisanya datang mencariku. David menggertakkan gigi. 2 pria miskin itu mengira kota ini adalah tempat yang kecil ya. Beraninya mencarinya. Tuan, sekarang bagaimana? Mau lapor polisi tidak? Freddy mencoba bertanya. Apanya yang lapor polisi? Masih menganggap keluarga Bai kurang malu. David memarahi dengan emosi. Kalau sampai benar-benar membuat orang lain tahu, keluarga Bai mereka dibuat lapor polisi oleh 2 pria miskin dari daerah, maka keluarga Bai akan sangat memalukan. Tenang saja, karena mereka berani datang, maka aku pasti tidak akan membuat mereka kecewa. Aku mau membuat mereka tahu, apa yang dinamakan ada kedatangan tapi tidak akan kepulangan. David berkata dengan kejam. Dia juga bukannya tidak ada persiapan sama sekali. Setelah membawa Evan, dia sudah melakukan persiapan kalau ada orang yang datang, jadi dia merekrut seorang pengawal dari ketua Martial Club dengan harga mahal. Pengawal ini tidak seperti orang biasa yang direkrut di rumah, melainkan murid kedua dari ketua Martial Club. Pria itu mulai belajar bertarung dari umur 7 tahun, sampai hari ini sudah menjadi petarung hebat berumur 37 tahun, dan belajar silat sudah 30 tahun lamanya. Bisa dibayangkan, seberapa menakutkan kemampuan pengawalnya itu. 1 melawan 100 pun tidaklah sulit. David pernah melihat langsung, tonjokan langsung dari pria itu, bisa menembus plat baja setebal telapak tangan. Tonjokan seperti itu, mana mungkin bisa ditahan oleh tubuh manusia. David menutup sambungan dan wajahnya kembali tersenyum. David, ada masalah apa tadi? Terence Liu tersenyum sambil bertanya. Pernikahan David dan putrinya, Yasmin adalah hal yang sudah pasti, jadi artinya tidak kelewatan kalau dia menganggap David sebagai menantunya. David tersenyum dan berkata, Paman, tidak ada apa-apa, hanya bertemu dengan 2 orang tidak tahu diri saja, ingin datang mencari mati. Oh, apakah perlu bantuan Paman? Kalau perlu, tinggal bilang saja. Di tangan Paman masih ada beberapa orang yang bisa digunakan. Terence tersenyum. Perkataannya jelas sekali hanyalah perkataan sungkan saja. Dia sangat jelas kemampuan keluarga Bai. Orang biasa sama sekali tidak bisa membuat masalah bagi keluarga Bai. Kalau bertemu orang yang benar-benar tidak dapat dihadapi oleh keluarga Bai, maka keluarga Liu mereka, kalau ikut campur juga hanya menjadi candaan saja. David menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, Paman, mereka adalah 2 gangster desa dari Changzhou. Aku bisa mengatasinya. Ya, baiklah. Terence mengangguk sedikit.
Datang dari Changzu. Setelah Yasmin mendengar ini, ekspresi wajahnya curiga. Pemuda yang baru saja disambut Clarissa tampaknya berasal dari Changzu. Apakah ini kebetulan? Seharusnya tidak, Yasmin menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki harapan yang samar. Dua gangster desa yang dikatakan David benar-benar adalah dua orang yang dia lihat di kereta. David, setelah menyelesaikan masalah ini, ajak Yasmin keluar. Kalian sesama anak muda. Terence tertawa. Itu tergantung pada apakah saudari Yasmin ingin pergi bersamaku. David tampak senang. Dia memandang ke Yasmin. Dia sangat menyukai Yasmin. Dia adalah bunga sekolah Universitas Jinling. Tidak hanya terlihat cantik, tetapi latar belakang keluarganya juga cukup baik untuk menyamai dia. Yasmin menyeringai dan hendak mengatakan ya. Pada saat ini, suara dengan nada cemas terdengar. Direktur Liu, seseorang di luar mengatakan dia mencari Tuan Bai. Oh, Terence melirik David dan bertanya sambil tersenyum. David, dua gangster desa dari Changzu yang kamu sebutkan telah datang. Apakah kamu ingin paman membantu kamu mengusirnya? Paman, tidak perlu, biarkan mereka masuk. Aku sebenarnya khawatir aku tidak dapat menemukan mereka. David tersenyum tipis dan ada ekspresi garang di wajahnya. Biarkan mereka masuk. Terence melambaikan tangannya dan memerintahkan. Kemudian, Morphy dan Kim segera masuk. Pada saat melihat keduanya, Yasmin benar-benar terkejut. Sampai napasnya pendek. Mereka berdua adalah yang dilihatnya di kereta. Terence hanya melirik Morphy dan Kim, kemudian menarik pandangannya dan mulai mencicipi teh. Menurutnya, jika menyinggung David dapat dianggap mereka telah dijatuhi hukuman mati. David tersentak, memandang Morphy dan Kim dengan dingin dan bertanya. Kalian berdua tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Apakah kalian datang untuk menyelamatkan Evan? Apa yang kamu lakukan pada Tuan Evan? Kim melangkah maju dan bertanya dengan tajam. Tuan Evan. Haha. David tertawa keras, lalu segera tersenyum. Orang tua itu, sudah kucincang dan kuberikan pada anjing. Mendengar ini, Kim tiba-tiba meledak, amarahnya tak terbendung. Kamu. Cari. Mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Kim melangkah di depan David, dan tangan besi itu menabrak pintu seperti bola meriam. Mata David tidak sedikit pun berkedip. Pada saat berikutnya, sosok yang tinggi besar seperti menara berdiri di depannya. Sebuah tangan besar terulur dan dengan mudah memblokir serangan Kim. Mata Morphy sedikit menyipit dan untuk pertama kalinya ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pria seperti menara ini sepertinya seorang pejuang. Kim juga menyusut dan dia merasa seperti memukul baja. Pria seperti menara itu menyeringai, memutar telapak tangannya menjadi kepalan, dan mengembalikan serangan pada Kim. Tapi Kim juga seorang pria pejuang yang berjalan di batas hidup dan mati sepanjang tahun. Antara hidup dan mati, gerakannya tidak kalah cepat. Fleksibel dan gesit, dia lolos dari serangan tinju pria menara. Melihat bahwa serangannya tidak menjatuhkan Kim, cacing kecil itu, wajah pria besar itu kesal. Dia meraung dan langsung teringat kekejaman lututnya, dan itu langsung ditujukan pada bagian atas perut Kim. Berhenti. Suara seseorang jelas mengejutkan semua orang di lapangan. Semua orang berbalik, ternyata itu Yasmin. David memandang Yasmin dengan heran dan tidak mengerti mengapa Yasmin berteriak. Dia ingin menyelamatkan Kim. Yasmin, ada apa? Terence berkata dengan keras. Yasmin melirik Morphy, dan berkata dengan tegas. Ayah, kedua orang ini adalah temanku. Omong kosong. Teman apa? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Terence berkata dengan marah. Wajah David juga menjadi sedikit jelek. Yasmin adalah calon istrinya, dan sekarang dia berbicara untuk pria lain. Ayah, mereka benar-benar teman-temanku. Bisakah kamu membiarkan Tuan Bai melepaskan mereka? Yasmin memohon, bukan karena dia benar-benar ingin menyelamatkan Morphy dan Kim, tetapi takut bahwa jika Morphy dan Kim akan mati di sini, orang-orang di belakang Morphy tidak akan memaafkan seluruh keluarga Liu. David jelas tidak tahu identitas asli Morphy,
Tetapi dia adalah orang yang bahkan Clarissa harus perlakukan dengan hormat. Dia berharap David bisa mati, tetapi dia tidak ingin David Bay melibatkan keluarga Liu. Sister Yasmin, aku bisa menjanjikan apa saja untukmu, tetapi untuk hal ini, tidak. Kedua temanmu ini harus membayar atas perbuatan mereka hari ini. David tampak muram. Dia sebenarnya tidak berencana untuk membunuh Morphy dan Kim, tetapi melihat Yasmin seperti ini, keinginannya untuk membunuh mereka melonjak. Tuan Bai, Yasmin masih memohon lagi, tetapi Terence memotongnya, diam. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, kamu keluar. Meskipun Yasmin dianiaya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sekarang dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Morphy akan melihat permohonannya untuknya dan membiarkan keluarga Liu pergi setelah insiden ini. Morphy tersenyum. Wanita ini tidak sebodoh yang dia kira, pikirnya. Habisi mereka. David bahkan tidak berpikir banyak, dan langsung memerintahkan pria di depannya. Pria yang tingginya hampir 2 meter itu, menyeringai dan langsung menyerang ke arah Kim. Tubuh besarnya, ditambah dengan otot yang kuat, membentuk kekuatan tabrakan yang tidak kalah dengan sapi liar. Jika Kim dipukul langsung olehnya, semua akan kacau. Wajah Kim berubah. Dia memang bukan lawan S. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa bersembunyi. Begitu dia bersembunyi, dia akan jatuh ke dalam ritme serangan S dan dia akan kalah. Tepat ketika Kim malu, sebuah suara malas terdengar di belakangnya. Bagian bawah. Morphy hanya mengucapkan 2 kata, tetapi mata Kim bersinar cerah. Bagian bawah. Kelemahan S ada di bagian bawah tubuhnya. Morphy telah memperhatikannya. Kim tidak punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana Morphy menyadarinya. Dia hanya bergegas untuk fokus pada kelemahan S. Kelemahannya ditemukan, dan gerakan S semakin menakutkan. Keahliannya tidak jauh lebih hebat dari Kim, tetapi dia hanya bisa mengalahkan Kim dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Namun, setelah diserang oleh Kim, kekuatannya lenyap, dan dia harus selalu waspada terhadap serangan Kim terhadap kelemahannya.